Dan ternyata bahwa Ahmadiyah ini adalah betul-betul masyarakat yang toleran, bahkan lebih toleran dari masyarakat Dayak, ya, masyarakat adat itu lebih toleran lagi. Adil kata Lino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Itu semua unsur ini malah ada di komunitas Ahmadiyah. Bagaimana gitu kok sama? Ini warisan leluhur loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Ahmadiyah, berjumpa kembali dalam dialog spesial khusus di acara Ijtima Ansarullah Nasional tahun 2023. Telah hadir bersama kita seorang tamu yang sangat istimewa dari daerah Kalimantan. Beliau adalah Panglima Kayo, Bapak Arbudin Jauhari. Ya, Selamat datang, Pak. Apa kabar? Kabar baik. Ya. Jadi hari ini Bapak diundang untuk acara Ijtima Ansarullah ya? Iya, benar. Nah, dan kalau tidak salah Bapak khusus juga mendapatkan surat tugas dari Bupati ya? Iya, karena ada undangan dari pihak Ahmadiyah, ya tentu ada nota Bupati memerintahkan saya untuk hadir. Ini benar-benar tugas dinas untuk menghadiri. Dan ada laporan nanti langsung. Baik, terima kasih atas kehadirannya tentu saja. Terima kasih undangannya. Merupakan sebuah kehormatan juga bagi kami panitia, tentunya bisa dihadiri oleh seorang panglima. Dan kalau tidak salah Bapak di Pemda Kabupaten Sintang juga adalah Kepala Dinas di Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Sintang. Betul ya, Pak? Sebagai panglima itu adalah jabatan adat, ya, komunitas masyarakat adat di Kabupaten Sintang. Saya bergelar Panglima Kayo, tetapi juga sebagai aparatur sipil negara (ASN), ya, saya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sintang. Luar biasa. Dulu juga pernah menjadi camat Tempuna. Camat Tempuna ya. Iya. Nah, memang nanti akan ada sedikit mungkin cerita ya, diawali dengan waktu dari Camat Tempuna ya. Tapi sebelum sampai ke sana nanti kita sebelumnya akan bicara soal bagaimana sih Bapak melihat Ahmadiyah saat ini tentunya. Tapi tentu sebuah proses kan sebelumnya. Proses, betul. Nah, oleh karena itu mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana perjumpaan Bapak dengan Ahmadiyah dalam tentu waktu yang sesingkat ini, dan lalu bagaimana akhirnya Bapak sekarang bisa hadir di acara Ijtima Ansarullah. Silakan, Pak. Ya, baik. Saya mengenal Ahmadiyah ketika tahun 2003 ya. Saya menjabat sebagai camat di Tempuna. Oh, ya, nah di situ sebuah daerah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ya. Kecamatan Tempuna, ibu kotanya juga Tempuna. Nah, ada kasus yang menarik, ya, terjadi semacam gejolak di masyarakat Desa Balai Harapan atau Balai Gana, laporan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, ya, pemuda juga melaporkan. Mereka membuat laporan bahwa ada komunitas Ahmadiyah yang menyalahi aturan, katanya. Laporannya ya, bahwa ini adalah aliran sesat. Luar biasa laporan karena dari tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, ya, banyak. 2003 itu, Pak. Ya, 2003. Koramilnya melaporkan juga, ya, memberikan dukungan ke masyarakat. Ya, saya sebagai pimpinan kecamatan ya tentu harus melihat situasi itu untuk menjaga situasi. Jadi ya laporan itu saya terima, kemudian ada pengurus Ahmadiyah dari Desa Balai Gana datang, ya saya marahin gitu. Kalau bisa kalian keluar gitu. Tapi akibat itu ya masyarakat juga memberikan dukungan, kami buat surat peringatan, ya, forum komunikasi kecamatan, ya, Forkompimcam, ya, memperingati, kemudian sampailah ke sidang, ya, ternyata pengurus Ahmadiyah di Balai Gana itu ya mungkin membela diri, ya, sampai sidang PT UN di tingkat provinsi Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan Barat
yang berakibat bahwa kami pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten kalah. 2007 kalau tidak salah Ya, 2007 betul. Lama itu prosesnya. Iya. Nah, kalah. Nah, kekalahan itu ya semacam tidak bisa diterima oleh masyarakat, tokoh pemuda juga tidak bisa menerima ya, kekalahan itu. Jadi mereka kumpul lagi di rumah dinas saya. Jadi isi dari keputusannya itu apa waktu itu? Bahwa isi dari keputusan pemerintah itu bahwa mereka melegalkan Ahmadiyah. Memang legal. Memang legal ya, dari sisi aturan tidak ada yang salah. Keberadaan Ahmadiyah itu diakui sah oleh negara. Ya, diakui oleh negara. Jadi kami tidak punya hak untuk mengusir ya. Nah, begitu. Tapi ya masyarakat keberatan juga. Sehingga setelah tahu kekalahan itu ya tetap kumpul gitu. Saya masih camat. Kemudian saya sampaikan ke masyarakat, kalau kita kalah ya, kita harus terima karena ini adalah putusan pengadilan ya. Harus kita terima dan kalian harus cari tahu apa yang menyebabkan ini kalah. Saya kira bukan hanya masalah aturan, ya, legalitas, tapi ada hal-hal lain. Nah, saya ya tentu tidak memahami masalah itu karena saya beragama Kristen. Tapi yang memprotes ini kan muslim-muslim semua, pemuda muslim, pemuda masjid. Saya minta kepada kepala desa, ketua RT, kalian harus memahami, harus saling mengetahui karena sesama muslim. Itu pesan saya kepada tokoh masyarakat waktu itu. Nah, setelah itu kan rentang waktu kemudian ya sampailah saya jadi kepala dinas yang ada kasus Balai Gana Kembali. Ya, Balai Gana Kembali. Nah, di situ saya sudah ya mengalami pencerahan lah ya. Sudah mengetahui bagaimana sebenarnya Ahmadiyah ini. Nah, dalam rentang waktu 2003, 2007 kemudian Bapak kemudian jadi kepala dinas ya, tentu ada proses. Perubahan itu dikarenakan bertemu melihat langsung atau memang silaturahmi atau seperti apa, Pak? Pertama, sejak kasus itu kan saya jadi kenal dan pimpinan. Ya, saya sudah pindah dari kecamatan kan, saya masih monitor ya, masih komunikasi. Kemudian kena ada waktu itu diberikan buku. Ya, saya lupa judulnya itu tentang Ahmadiyah, ya saya pelajarin. Ya, tapi ya saya kira wah ini bagus ya, bahwa Ahmadiyah ini pada prinsipnya ya bukan teroris atau bukan yang membuat rusuh gitu. Karena dari yang sejarahnya ini aja cinta damai. Artinya saling menghormati. Nah, itu intinya. Baik. Dari sekian daerah ya yang kemarin kan ramai sekali Sintang itu ya, ada penyerangan, pembakaran, bahkan walaupun tidak terbakar secara utuh ya masjidnya itu, tapi cukup ramai di media kan tentang Ahmadiyah di Sintang. Tapi hari ini Bapak malah diutus oleh pemerintah Kabupaten Sintang yang tentu saja oleh Bupati melalui Sekda ya untuk hadir justru di acara Ahmadiyah. Apa yang melatar belakangi atau tujuan dari sampai Bapak malah diutus resmi untuk hadir setelah mendapatkan orang tersebut? Gimana tuh? Begini, ketika terjadi penyerangan kembali ya, yang sampai menurunkan kubah masjid itu betul. Saya orang pertama yang membela ya di media sosial, di mana saya katakan bahwa Ahmadiyah, jemaat Ahmadiyah ini adalah orang-orang yang toleran, yang menjaga kedamaian, yang menjaga keharmonisan. Jadi saya bela. Nah, disitulah saya dikritik habis-habisan oleh pihak lain gitu. Tetapi saya tidak mundur. Saya bilang saya bukan Ahmadiyah, saya punya agama sendiri. Tapi orang yang seperti ini harus kita bela. Kita harus damai. Nah, ketika ada undangan itu, ya tentu saya ditugaskan untuk mengetahui lebih lanjut. Ya. Baik, jadi beberapa hari ini kan mungkin pertemuan juga sudah bersilaturahmi dengan teman-teman Ahmadiyah di Sintang atau Balai Gana ya, atau Kalimantan Barat secara umum, dan hari ini pertemuan nasional Ijtima Ansarullah. Ada beberapa hal kan yang kemudian dipertanyakan ya di Ahmadiyah itu soal dalam konteks hubungan masyarakat, apakah Ahmadiyah walaupun sistemnya adalah kekhalifahan, apakah mereka ini
kelompok yang toleran dan anti kekerasan? Bagaimana Bapak Ya, melihatnya? begini. Dalam kegiatan ini kan banyak pihak yang ikut hadir. Dari NU juga ada, dari pemuda Ansor, dari yang lain-lain juga ada. Jadi kami ya saling memberikan informasi. Dan ternyata bahwa Ahmadiyah ini yang seperti saya lihat setelah kasus-kasus yang lalu adalah betul-betul masyarakat yang toleran, bahkan lebih toleran dari masyarakat Dayak, ya, masyarakat adat itu lebih toleran lagi. Maksudnya lebih toleran sebenarnya? Lebih toleran begini, ketika kemarin dirobohkan masjidnya ya, mereka tidak ada perlawanan, padahal Tidak membenci? ya tidak membenci, padahal ya masyarakat adat Dayak udah siap dan pasukan gitu mau membela gitu, tapi malah diarahkan bahwa kita cinta damai. Jadi lebih memilih damai. Iya, damai, menjaga situasi supaya lebih cair ya, tidak bentrok yang bahkan akan merusak hubungan. Nah itu yang menyentuh kami luar biasa ini. Jadi walaupun sampai diserang, dibakar, masjidnya diruntuhkan, Ya. dan ada ayo kita bela, tapi justru Ahmadiyahnya lebih memilih kita damai, tidak usah konflik. Kita cukup berdoa. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa memang Ahmadiyah itu ya adalah orang-orang yang memiliki komitmen untuk toleransi yang lebih tinggi. Bahkan kami dari masyarakat adat kagum masalah ini. Nah, apakah juga itu yang membuat Ahmadiyah bisa diterima di kelompok, tentu saja kelompok di Masyarakat lokal, adat, ya. Dayak, Ya. dan Melayu ataupun apapun itu di Kalimantan? Ya. Bapak melihatnya seperti itu? Ya, kami melihat begini, kami masyarakat adat Dayak memiliki filosofi salam ya, yang tergambar dari salam kami, yaitu adil kata lino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Itu kalau diartikan, adil kata lino itu adalah adil ke sesama manusia. Ya. Bacuramin kak saruga itu artinya bercermin ke surga, adalah perilaku kita harus jernih sesuai dengan kebaikan surga, kebaikan, perilaku, sikap, tutur kata. Nah itu. Basengat kaju bata artinya bernapas ke sang pencipta. Artinya kita menyandarkan kehidupan kepada sang pencipta. Semua unsur ini malah ada di komunitas Ahmadiyah. Sesuatu yang sebenarnya bagaimana gitu kok sama, ini warisan leluhur loh. Kok bisa nyambung? Kok ada di Ahmadiyah. Nah, sehingga pola kesamaan adat ya, nilai-nilai luhur adat istiadat ini ada di Ahmadiyah, ya tentu kami terbuka. Wah luar biasa ini, kita punya kesamaan tentang nilai-nilai luhur, tentang kemanusiaan, dan tentang ya ibadah. Nah, kesan Bapak pada saat, ini Bapak lagi sedang jauh dari Kalimantan tentunya ya, dan hari ini kemudian hadir di Sima Ansarullah di daerah Kuningan, Jawa Barat, di tengah-tengah tentu kebanyakannya adalah saudara-saudara Ahmadiyah. Apa yang Bapak rasakan? Luar biasa ya, tentu ini hal yang berkesan bahwa ternyata banyak hal yang akan kita sampaikan juga ke pemerintah. Selama ini kan pemerintah ternyata memandang keliru gitu. Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Pemerintah Kabupaten Sintang juga kan sudah mengeluarkan larangan. Ya. Betul. Nah itu mungkin nanti setelah ini ya saya memberikan laporan ya untuk dievaluasi. Ya. Jadi Bapak lebih melihatnya permasalahan Ahmadiyah itu memang berkonflik dengan masyarakat atau kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Sebenarnya dan masyarakat tidak terbukti di Balai Harapan, Balai Gana ya, yang di mana di kabupaten ada pusat Ahmadiyah, masyarakat sekitar itu adem ayem. Yang ribut itu justru dari luar.
dari jauh yang tidak ada hubungannya dengan desa itu. Balaigana itu. Balaigana. Jadi tetangga sebelah lingkungan di sekitar itu sebetulnya tidak masalah ya? Tidak ada masalah. Mereka interaksi sosial, kerjasama, kerja bakti. Bahkan setelah peristiwa itu pun? Masih berjalan, bahkan makin kuat. Erat ya, kuat. Ya, olahraga ada yang dimotori oleh Ahmadiyah. Ya. Bayangkan, itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga saya berpesan waktu pertemuan terakhir itu ya kepada tokoh masyarakat sana, ini adalah wilayah kalian, ya. Jangan terprovokasi oleh pihak-pihak luar. Bapak di sana kan udah cukup lama mungkin berteman dengan Tuan Ahmadiyah, tentu bisa melihat dalam konteks lokal di sana. Apakah pada saat ini dengan teman-teman Ahmadiyah secara nasional ada hal yang berbeda? Cara bersahabat atau bersama? Tidak ada, luar biasa, tidak ada perbedaan, sama semua. Sama. Di sini bisa merasa di rumah sendiri? Di rumah sendiri, ya itulah saya katakan bahwa ketika saya baru datang sini, ya sama seperti di Sintang, luar biasa, tidak ada perbedaan. Jadi, malah di sini kita dijamu luar biasa. Jadi orang Ahmadiyah di Sintang atau di Kuningan sama ya? Sama, ya sama. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Panglima atas obrolan kita pada hari ini. Ya, tentu saja mudah-mudahan bukan menjadi pertemuan terakhir kita. Ya. Dan tentu barangkali ada pesan yang ingin disampaikan, baik itu kepada mungkin masyarakat, khususnya masyarakat Dayak di Kalimantan, ataupun kepada pemerintah Kabupaten Sintang. Barangkali Bapak ingin sampaikan. Oke. Ada pesan yang ingin saya sampaikan setelah berkunjung ke komunitas Ahmadiyah ini dalam rangkaian kegiatan apa ini tadi? Istimewa Ansarullah tahun 2023. Bahwa masyarakat harus melihat langsung atau bertanya langsung, ya. Jangan terprovokasi oleh omongan-omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ataupun berita-berita negatif yang tidak ada kejelasan tentang Ahmadiyah. Ahmadiyah ini luar biasa, tolerannya tinggi. Ya, mereka membangun persahabatan juga tinggi. Jadi selama ini ada kekeliruan informasi yang disampaikan. Sehingga masyarakat apabila ada bertanya langsung, berkunjunglah ke komunitas Ahmadiyah yang terdekat, ya, bisa berkomunikasi, bisa menjalin persaudaraan. Kemudian selaku aparatur negara, ya, ini untuk pemerintah, bahwa kita harus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sebenarnya ada kekeliruan dalam hubungan umat beragama. Ya. Masalah Ahmadiyah ini sebenarnya adalah sama dengan organisasi-organisasi Muslim lainnya, tidak ada perbedaan. Nah, oleh sebab itu kepada pemerintah, terutama Forkompimda, ya, maupun pihak kecamatan, pihak desa, ya, harus jemput bola atau datang langsung kepada pengurus, ya. Jangan kena provokasi dari luar, ya. Pengalaman saya sebagai camat kena provokasi dari luar tanpa melihat itu, kena yang banyak yang memprovokasi, akhirnya ya ikut membuat kebijakan yang keliru. Nah, ke depan ya tentu demi persatuan, ya, kesatuan kita dan kebineka tunggal ikaan, kita harus merubah berbagai kebijakan yang merugikan masyarakat kita sendiri. Itu pesan saya, bahwa komunitas Ahmadiyah sama dengan kita semua, mereka juga menjaga NKRI, menjaga Undang-Undang Dasar 45, menjaga kebineka tunggal ikaan, ya. Itu semua adalah nilai-nilai yang harus kita pertahankan, ya. NKRI kita adalah rumah besar kita bersama. Baik, terima kasih Panglima Kayo, ya, untuk kehadirannya di acara Istimewa Ansarullah tahun 2023. Ya, terima kasih undangannya, ya, itu luar biasa. Terima kasih.
Dan tentu sampaikan salam kami untuk pemerintah Kabupaten Sintang, Ya, juga akan kita koordinasi Pak sampaikan. Bupati, Sekda, dan para pimpinan di sana. Serta tentu saja salam kami untuk masyarakat Dayak di Kalimantan. Mudah-mudahan kedamaian semakin bumi Amin. di bumi Borneo. Amin. Dan tentu saja Kalimantan menjadi bagian dari rumah bersama untuk kebinekaan dan keberagaman di Di Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Demikian dialog spesial kita bersama Panglima Gayo dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sampai bertemu di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.